lagi dengan saya Sinta di channel Bon Weekends kesayangan Anda semua. Jadi pada kesempatan kali ini aku pingin banget bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pelamar seleksi CPNS pada tahun 2019, yaitu tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang umum dan udah saya rangkum, siapa tahu bakal berguna pada seleksi CPNS yang akan datang, teman-teman. Biar kalian tuh udah ada sedikit gambaran dan nggak bingung lagi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya rangkum dan himpun dari web sscn.bkn.go.id. Jadi merupakan website resmi dari seleksi CPNS, teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini telah dijawab di web tersebut, teman-teman. Jadi kredibel ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain menurut saya, dokumen apa saja yang diperlukan untuk diunggah pada seleksi CPNS. Jadi dokumen-dokumen tersebut adalah yang paling umum. Yang pertama adalah scan pas foto, jadi soft file dari pas foto kalian. Yang kedua, swafoto. Jadi swafoto itu adalah kita berfoto menggunakan baju yang rapi dengan memegang kartu identitas dan kartu pendaftaran, teman-teman. Jadi untuk memverifikasi benar kalian yang mendaftar. Selanjutnya ada scan dari KTP. Yang keempat ada scan surat lamaran untuk mendaftar CPNS. Jadi untuk scan surat lamaran ini kalian harus baca secara detail pada instansi yang kalian daftar, karena bisa berbeda-beda. Ada instansi yang punya format tersendiri untuk surat lamarannya, ada juga instansi yang tidak menyertakan format tersendiri. Jadi kalian harus menyusun kata demi kata dengan sendirinya, teman-teman. Beda dengan instansi yang sudah ada standar formatnya. Dan harus dibaca lagi. Surat lamaran ini boleh diketik komputer atau harus tulis tangan. Ini walaupun terdengar sepele, tapi ini sangat penting, teman-teman. Jangan sampai kalian salah dalam memahami persyaratan. Selanjutnya ada yang kelima, scan ijazah. Ada lagi kalau misalnya formasi-formasi khusus tuh ada scan Serdik dan STR. Jadi beda-beda, teman-teman, tergantung formasi kalian. Biasanya kalau guru itu, kalau misalnya mereka punya serdik, mereka diperbolehkan untuk mengupload serdiknya. Atau kalau perawat gitu, mereka diperbolehkan untuk mengupload STR-nya, teman-teman gitu. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan yang lainnya yang tidak disyaratkan dokumen tambahan, jadi biasanya hanya scan ijazah. Selanjutnya yang keenam adalah scan transkrip nilai. Jadi scan transkrip nilai itu biasanya tuh kan panjang ya, teman-teman. Transkrip nilai kalian tuh biasanya bisa bolak-balik halaman depan belakang, itu bisa dijadikan satu file gitu. Karena pengalaman saya juga transkrip nilai saya juga bolak-balik, teman-teman. Jadi mau nggak mau harus di scan dan dijadikan satu file. Selanjutnya yang terakhir adalah scan dokumen pendukung lainnya. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi pendukung lainnya ini bisa berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara satu instansi dengan instansi yang lainnya, atau satu formasi dengan formasi yang lainnya. Jadi mungkin ada dokumen-dokumen yang diperlukan di instansi A tapi tidak diperlukan di instansi B. Misalnya saja seperti sertifikat bahasa, atau dia harus punya sertifikat bela diri dan sebagainya. Itu bisa beda-beda, teman-teman. Jadi intinya fokus terhadap persyaratan yang kalian daftar. Jangan membandingkan dengan
persyaratan instansi lainnya gitu. Pertanyaan kedua, apakah akreditasi jurusan yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi pada saat ini? Misalnya seperti ini teman-teman, kalian lulusan tahun 2017 di kuliah kalian. Yang digunakan akreditasi saat kalian lulus tahun 2017 atau pada saat tahun CPNS dibuka. Misalnya tahun 2021 ada pembukaan CPNS. Apakah menggunakan akreditasi tahun 2021 itu? Mungkin kalian bingung ya teman-teman, karena proses akreditasi ini selalu berubah. Jadi jawabannya, ini jawaban pada saat seleksi CPNS 2019 ya teman-teman. Jadi kalau untuk CPNS periode selanjutnya, kita bisa perhatikan dan ikuti arahan dari instansi kalian. Cuman untuk referensi pada CPNS 2019, akreditasi yang diperlukan adalah akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Jadi akreditasi yang dipakai kalau misalnya seperti kasus tadi, yaitu akreditasi saat kalian lulus tahun 2017, bukan tahun 2021. Kalau misalnya di program studi kalian atau di universitas kalian sudah ada perbaruan dari akreditasi. Pertanyaan ketiga, berapa batas usia pelamar CPNS tahun 2019? Jadi karena ini kita patokan referensinya dari 2019 ya teman-teman, karena yang kalau misalnya ada CPNS tahun 2021 belum keluar dari panduannya, maka kita bisa melihat referensi tahun 2019. Siapa tahu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jadi jawabannya, saat mendaftar batas usia pelamar CPNS tahun 2019 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Jadi kalau untuk formasi-formasi selain dokter tersebut, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Itu berdasarkan referensi dari CPNS 2019 ya teman-teman. Jadi besok kita lihat panduan yang terbaru tentang CPNS selanjutnya. Dan yang boleh lebih dari 35 tahun dan maksimal 40 tahun ada dosen, peneliti, perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor sesuai Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Itu adalah formasi-formasi yang diperbolehkan pada CPNS tahun 2019 teman-teman. Jadi kita tunggu aja untuk next CPNS, apakah masih sama patokan umurnya atau enggak. Kita hanya bisa nunggu teman-teman. Pertanyaan keempat, apakah diperbolehkan mendaftar CPNS kembali jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS sebelumnya? Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk periode selanjutnya. Jadi kalau misalnya peraturan PP Nomor 11 Tahun 2017 ini belum dicabut, berarti next periode juga masih sama teman-teman. Gitu. Jadi karena masih mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017. Jadi intinya kalau misalnya kalian memang sudah diterima sebagai CPNS, itu kan kita menjalani masa percobaan kan selama 1 tahun, terus kalian mengundurkan diri. Kalau menurut PP tersebut itu terdapat sanksi, tidak dapat mengikuti seleksi PNS periode selanjutnya teman-teman. Gitu. Jadi untuk kalian, semoga kalian yang mendaftar CPNS dan bisa sampai keterima menjadi CPNS dan menjalani masa percobaan. Saya berharap banget jangan sia-siain waktu tersebut, karena masih banyak di luar sana yang ingin menjadi CPNS teman-teman gitu. Jadi
pertimbangkan dengan baik formasi yang kalian lamar dan penempatan yang kalian lamar. Misalnya, jangan hanya kalian mencari peluang, kalian mencari lokasi yang mungkin agak jauh, agak susah aksesnya. Kalian pilih di situ dengan harapan tidak banyak pelamar, kalian keterima di situ. Setelah menjalani masa percobaan sebagai CPNS, kalian menyerah, kalian tidak kuat dengan berbagai macam alasan kalian memilih berhenti. Itu sangat disayangkan sih. Pokoknya intinya dari awal kalian harus berkomitmen dengan instansi yang kalian lamar dan penempatan yang kalian inginkan, teman-teman. Biasanya kan dari awal memang sudah dijelaskan formasi ini ditempatkan di mana gitu. Kadang-kadang memang udah serinci itu penempatannya, teman-teman. Jadi jangan hanya berpikir untuk lolos, tapi berpikir bagaimana kehidupan kalian setelah kalian lolos. Jangan sampai udah diterima malah kalian ngundurin diri dan kena sanksi, nggak boleh daftar lagi. Sangat disayangkan. Nomor 5, apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Misalnya, saya memiliki ijazah S2 untuk melamar formasi S1. Jawabannya dari web tersebut adalah gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Hanya sesingkat itu, teman-teman, jawabannya. Jadi intinya disesuaikan aja lah dengan ijazah kamu, dengan formasi yang kamu lamar. Inti dari pendaftaran CPNS ini agar lolos seleksi administrasi yaitu kesesuaian antara ijazah kalian dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Memang harus sesuai kualifikasinya karena benar-benar akan diperiksa pada seleksi administrasi awal gitu. Baiklah, teman-teman, itu adalah 5 pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan karena videonya takut kepanjangan dan takut kalian bosen, kita akan bikin part 2-nya tentang pertanyaan yang sering ditanyakan pada CPNS sebelumnya, teman-teman, gitu. Biar kalian yang ingin mendaftar CPNS pada periode mendatang lumayan ada gambaran dan tidak terlalu bingung gitu. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa support kita biar kita tuh semangat bikin videonya. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.